Saya baca ayatnya yang gambir, jemaat membacakan ayatnya yang berat. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Yang membuat angin sebagai tuhan-tuhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak tergoyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya engkau membangun gunung-gunungnya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hadiratmu, air itu melarikan diri, lari ke gunungan terhadap suara gemuruh, suara guntur-guntur. Naik gunung, turun lembah, belas batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai di hutan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang membuka buku bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk usaha manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri-seri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Dengan pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon alas di Lebanon yang di mana burung-burung bersarang, burung rakung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung ini adalah bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi orang. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau menyatakan gelap, maka hari pun malam. Ketika itulah bergerak segala binatang. Singa-singa muda mengaum akan mangsa dan mengutuk makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan melari di tempat keteguhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal nelayan dan binatang yang berbau semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka
selagi aku ada. Kita sama-sama ayat 35. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, setiap orang yang berbahagia, dia yang mendengar firman Tuhan menyimpan dan melakukan dalam kehidupan tiap-tiap. Bapak, Ibu, dan jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Minggu tanggal 23 Juli 2023 saat ini, kita diberikan sebuah bacaan kepada GKI Tanah Papua, Mazmur 104 ayat pertama sampai dengan ayat 7. Dalam pembacaan dan perenungan kita hari ini diberi tema kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan. Tema ini diberikan kepada kita untuk kita merenungkan apa maksud tema dan pembacaan ini kepada kita hari ini. Mazmur 104 adalah sebuah himne atau puji-pujian yang dilantunkan kepada Allah, pencipta dan penanggung jawab bumi alam semesta ini. Mazmur 104 juga kita dapat pastikan bahwa pemazmur adalah Daud sendiri. Kita melihat dari tulisan Mazmur 103 ayatnya yang pertama dan 104 ayat yang pertama. Sama-sama dimulai dengan mengungkapkan nama Tuhan, memuji Tuhan, hai jiwa. Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini dimaksudkan membangun dirinya, membangun jiwa Daud untuk melihat kebesaran Allah yang agung dan dahsyat. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, melalui ciptaan Allah, kadang kita tidak menemukan itu dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak pernah menyadari bahwa kehidupan kita yang berjalan ini tidak terlepas dari pengamatan. Semua ada dalam pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 104 Mazmur menyampaikan sayur-sayurnya yang indah, serta kekagumannya kepada Sang Pencipta yang membangkitkan hasrat jiwa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, proses untuk memuji Tuhan harus dimulai dalam diri kita. Kita harus memiliki obsesi untuk menyembah Tuhan kita. Kita harus mengetahui dan memahami bahwa hidup ini tidak pernah terlepas dari aku. Ia juga mau mengatakan bagaimana Sang Pencipta mau menikmati segala yang telah diciptakannya. Jadi Allah menciptakan bumi dan segala isinya, bukan secara terpaksa, tapi Dia melakukannya dengan tulus, dengan kesetiaan untuk umat ciptaan yang dikasihi dan yang disayang. Bapak dan Ibu, ini merupakan kebaikan Tuhan serta undangan Allah kepada manusia supaya turut terlibat di dunia ini untuk menikmati ciptaan. Jadi yang Allah buat, Allah lakukan tidak mubazir, tapi semua dilakukannya dalam rangka kehidupan manusia di dunia ini. Di bagian yang lain secara spesifik atau khusus mengundang bangsa Israel memiliki perhatian yang lebih sebagai umat pilihan Allah untuk menyembah, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Bapak dan Ibu, apabila
pemazmur tidak mengungkapkan hal ini bagi bangsa. Bangsa itu tegar tentu. Bangsa itu suka melawan. Mereka tidak punya alasan untuk mengungkap. Tapi ketika Daud mengungkapkan ini menjadi contoh, menjadi sosok yang memulai karya kebesaran Allah itu di dalam pujian pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, pujian ini diperkirakan dilantunkan Daud di dalam komunitas ibadah secara individu, tapi dia juga mengajak orang-orang percaya untuk membesarkan Allah. Dan pujian ini tidak sekedar dimaknai oleh kata-kata yang diucapkan oleh Daud, tapi pujian ini dimaknai lebih daripada itu sikap hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita menyanyi itu sangat merdu. Kita melantunkan puisi juga sangat indah didengar oleh orang lain. Tetapi sikap Daud pagi ini berbeda dengan sekedar pujian. Kata pujian berasal dari bahasa Ibrani berek, yang berarti berlutut, dari asal kata berek yang berarti lutut. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbeda pemahaman tentang pujian itu sendiri. Daud ketika menulis pemazmur ini, dan ketika dia menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, maha baik, dalam sikap berlutut di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita cenderung menutupi segala kekurangan kita dengan kasih, atau dengan dalih supaya orang melihat kita memang kita orang rohani, kita orang-orang yang beribadah. Sedangkan fase yang lain, hai jiwaku, fase dalam bahasa Ibrani nefes atau nafas, yang artinya kekuatan yang menghidupkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kau menyadari betul nafas itu pemberian. Kalau tidak diberikan, dia bertanya kaki untuk menghadapi. Justru dia menyiapkan karya yang besar dalam pujiannya dan dipersembahkan oleh Tuhan melalui mulut untuk mengungkapkan isi hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ia berada dalam sikap berlutut. Sikap ini dilakukan sebagai tanda memberikan penghormatan akan kebesaran Allah yang diungkapkan dengan segala jiwa. Tidak terbatas pada hidup saja, Bapak dan Ibu. Ketika orang memahami Allah di dalam kehidupan, semua yang ada pada dirinya itu milik. Kalau kita belajar dengan Raja Daud ini, taktanya yang begitu besar, ada dayang-dayang, ada orang-orang yang siap berperang mati untuk dia. Tapi di sisi yang lain, Daud tidak pernah mengandalkan fasilitas itu. Jauh melebihi Tuhan yang dia percaya. Dia sangat care. Dia sangat tahu diri bahwa Allah yang menjawab persoalan lebih dari segalanya. Apa gunanya saya memperluas segala yang ada yang saya miliki dibanding Tuhan memberikan segala sesuatu kepada saya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan Mazmur 104, maka mirip dengan Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 tentang penciptaan. Tetapi ada sejumlah perbedaan. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya dan ayat 2 ayat 1 sampai 7,
bersifat logis. Bapak Ibu, bersifat logis dan sistematika. Nanti pulang dan baca ini. Bagaimana penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6 dan hari ke-7. Tuhan memuliakan hari itu. Sedangkan di Mazmur pasal 104, Dewas menggunakan kosakata yang kaya dan terperinci. Hanya ada perbedaan dengan susunan penciptaan. Jadi perbedaan tadi. Daud tidak melihat itu sebagai sebuah perbedaan, tapi dia menempatkan saya untuk mengagungkan pencipta itu, untuk menghormati Allah dan karya ciptaan. Jadi Bapak dan Ibu saudara yang saya kasihi, kita sekarang kan belajar banyak di YouTube, media online, kadang kita bingung terhadap iman dan percaya. Tetapi kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan secara total, Tuhan buka hadir itu, supaya kita mengerti firman Allah dalam kehidupan kita. Kita sangat konsisten dan tidak mungkin mudah untuk jatuh dalam berbagai pencobaan. Kalau kita tidak kuat, jangan cari pembacaan lain untuk mengisi referensi, untuk mengisi iman kita. Alkitab kita sangat kaya. Minta Roh Kudus membimbing kita supaya kita memahami karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, realita mengatakan tidak ada manusia yang suci sama seperti Yesus. Tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari dosa. Hanya penjembatangan Allah yang dilakukan oleh Kristus, maka manusia menemukan pengampunan. Kita bahagia kan? Kita sangat orang-orang yang peduli dan dihargai. Dengan demikian jangan buang status saudara, mutiara saudara ke lubang baru. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah menciptakan terang dan gelap. Itu merupakan nafas hidup di hari yang pertama di dalam Kejadian pasal. Itu merupakan sebuah karya untuk memberikan bahwa manusia akan memulai kehidupannya dengan hari terang, matahari pada waktu siang, dan malam, bulan, dan bintang. Kalau tidak ada lagi lampu menyinari di dalam. Itu artinya tanda-tanda kehidupan yang kita nikmati dan kita memiliki atas karya Allah dalam kehidupan kita sebagai umat yang diciptakan. Bapak dan Ibu, saya akan memberikan perenungan tidak ayat per ayat. Dan ada beberapa ayat dengan bagian tema khusus atau digabungkan sehingga kita dapat memahami secara jelas. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Tuhan pemegang kendali terhadap alam semesta. Ini saya sudah simpulkan dari ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-9 dengan topik kecil tadi. Tuhan memegang kendali terhadap alam semesta. Gaya penulisan kebanyakan kitab Mazmur, termasuk Mazmur 104 yang kita renungkan minggu ini, menggunakan simbol-simbol yang menyatakan maksud Tuhan atau keterwakilan dari persoalan yang hendak disampaikan penulis, seperti menceritakan Tuhan Allah memelihara dunia dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, satu pertama yang saya sudah katakan tadi, terang sebagai selimut. Ayat yang kedua harus diperhatikan secara baik. Yang kemudian, langit seperti tenda. Juga ayat yang kedua,
sebagai pelayan Allah. Ayat 34. Bukan itu saja Bapak dan Ibu, tetapi Tuhan juga mengontrol bumi seperti naik turun lembah, bisa diartikan seperti sungai besar dan air terjun, air lari kebingungan terhadap suara guntur, dimaknai seperti hujan yang deras yang disertai guntur, petir, dan kilat. Pada zaman purbakala orang menginterpretasi keadaan yang Allah ciptakan ini sebagai keadaan yang menakutkan. Artinya ada kuasa-kuasa gelap, kegelapan di dalamnya, kuasa gaib yang ada di dalam. Bahkan ada orang membentuk aliran agama untuk mempercayai pohon, untuk mempercayai batu, mempercayai air, dan sebagainya. Tapi semua yang ada telah tertulis di dalam Alkitab kita. Itu adalah pencipta Allah kita. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18, Tuhan berkuasa mengatur kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Siapakah manusia yang dapat menggerakkan atau menenangkan gelombang samudera, atau gelombang laut, angin yang kencang, atau air hujan dari langit? Kalau air hujan ini mungkin ada pawang hujannya, yang sebelumnya ada acara tertentu, orang sudah minta untuk menentukan mereka akan hujan, jangan sampai ada hujan sehingga acara itu boleh berjalan. Tetapi dalam waktu yang singkat dan waktu yang tertentu, pada saat hujan dan badai itu datang, manusia satu pun tidak dapat mengendalikan. Baru 2 hari atau semalam kemarin saya hujan besar, orang sudah mulai bingung, bisa longsor, bisa berbagai macam terjadi dalam kehidupan manusia atau tanah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tetapi kalau hujan deras sudah turun, tidak dapat menghentikan, maka terjadi bencana dalam kehidupan manusia. Di dalam persoalan seperti ini, Yesus saja yang pernah menentukan badai. 2 kali para murid menyeberang danau Galilea. Mereka ada di dalam keadaan suka. Angin dan gelombang yang begitu besar menghadang mereka. Yesus menentukan gelombang itu. Dan para murid bisa berjalan di atas kesukaran mereka, di atas ketenangan air. Yesus pencipta sama dengan Bapanya. Dia memiliki kualitas otoritas yang sama dengan Allah. Lalu kalau ada orang yang mendoktoni Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jangan pernah percaya. Sebab dia adalah yang berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di sisi lain, air yang terlalu deras dapat mengancam tumbuh-tumbuhan dan semua jenis binatang di hutan. Bahkan pertumbuhan atau pengembangannya tidak dapat manusia melihat dan manusia mengukur. Artinya pada saat binatang itu mulai besar, tumbuh-tumbuhan mulai bertumbuh, tidak ada satu orang manusia pun yang dapat mengukur atau mengetahui kapan dia memberikan faedah dan manfaat. Tapi semuanya itu ada dalam kontrol Allah. Semua itu ada di dalam tujuan Allah yang besar kepada umat manusia. Bayangkan kalau kita diciptakan pada hari yang pertama dan ditempatkan di tengah-tengah dunia tanpa ada pohon dan binatang, tanpa ada fasilitas yang lain. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dan mengelola alam semesta? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, penciptaan itu terus berproses di
dikehendaki oleh Allah sendiri. Ayat yang ke-11. Allah lah yang memelihara semua makhluk hidup, dan Allah juga lah yang memberi makanan dan minuman segala makhluk. Ayat 13 sampai dengan ayat 18. Dibandingkan Mazmur 50 ayat 10 sampai dengan 11, punya pula segala binatang dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal seluruh burung di udara dan apa yang bergerak di padang dalam kuasa. Tidak terlepas dari pengamatan Tuhan. Tuhan mengenal semua jenis binatang, burung, dan lain sebagainya. Karena Dia adalah karya penciptaan. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30, Tuhan berkuasa atas masa dan waktu. Firman Tuhan bagian ini menceritakan bagaimana bulan, bintang, matahari bergerak dan berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing dengan patuh secara sadar. Tidak ada orang kan yang bisa menahan bulan untuk bergerak. Tidak ada orang yang bisa menahan matahari. Bukan suatu kebetulan malam ada bintang. Bukan juga suatu kebetulan pada siang hari ada matahari. Tapi semua itu adalah diciptakan oleh Allah untuk kepentingan dan untuk berfungsi menerangi manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pada cakrawala juga untuk memisahkan siang dan malam, benda-benda itu Tuhan tempatkan di sana supaya Dia dapat menerangi bumi dan menerangi kepentingan manusia. Ketika pemazmur melihat perbuatan Allah yang ajaib, maka pemazmur kagum. Ia mengakui dengan mengangkat sairnya memuliakan Tuhan. Lihat ayatnya yang ke-24. Betapa banyaknya perbuatan-Mu ya Tuhan. Semua Kau jadikan dengan kekuasaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Seluruh kemegahan bumi ini bergantung pada kuasa Allah. Ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebab semua yang hebat itu makanan dari tangan-Mu Allah, dan hidup itu dari roh Allah. Jika Allah menarik tangan dan mengambil rohnya, maka manusia akan kembali kepada Dia. Ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35, respon pemazmur kepada kebesaran Tuhan atas kita. Yang dipandang baik untuk pemazmur, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selagi aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Ayat 23. Ini adalah inti dari perenungan kita hari ini. Dia memproses kehidupan begitu ringan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Selagi dia masih hidup, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan selama-lamanya. Ada beberapa hal tentang penerapan kita di minggu ini. Pemazmur memandang hidup ini tidak ada celahan pahala. Bapak dan Ibu kesana ke Allah, dilihat dari segala kita. Di dalam rumah ada Allah. Di dalam kita melewati perjalanan dengan kendaraan ada Allah. Karena segala sesuatu itu telah diletakkan. Dan manusia mendesain untuk menjadi kebutuhan mereka. Ini esensi ini, sikap ini, pengetahuan ini yang kita lupa sebagai umat pilihan Tuhan. Apa yang semestinya kita lakukan? Satu, pada saat kita menghirup oksigen atau angin yang berhembus tiap-tiap saat, kita terima dengan bebas tanpa membayar. Bapak Ibu, dan bayangkan saja kita masih
masih memiliki oksigen dalam diri. Tapi kalau tidak angin kita yang banyak dalam ruangan ini, dan kita merasa panas. Dan kalau kita yang asma pasti sesak. Tidak bisa bertahan dalam kondisi tertentu. Tapi Tuhan memberikan oksigen untuk menyelamatkan kita. Kalau di rumah kita ada kipas angin, ada AC, itu semua. Bagaimana manusia mengelola ciptaan Tuhan, memanfaatnya untuk kepentingannya. Yang kedua, ketika kita melihat terang di siang hari dan malam hari, berganti bulan bintang di langit atau lampu di dalam rumah kita, itu tanda kehidupan dan cara menjaga melewati perjalanan waktu. Jadi kita melihat terang itu adalah perputaran waktu. Kita melihat matahari itu adalah pergantian detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Ini pun kita tidak sadar sebagai orang-orang yang telah diciptakan Tuhan. Tapi Mazmur mengungkapkan ini menjadi perhatian penting bagi kita saat ini dalam penerapan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, pada saat kita menikmati makan dan minum, Allah telah menyiapkan berada dalam alam semesta. Hanya tinggal bagaimana kita mencari. Jadi untuk orang percaya mengelola alam semesta, mencari untuk kehidupannya adalah orang elaborat, sembahyang dan bekerja. Pagi-pagi lagi mau keluar, mau pergi bekerja, tidak peduli dengan Tuhan, tidak menyadari selama perjalanan yang kita tempuh dalam karya dan pekerjaan kita. Tuhan ada di sana. Tuhan melihat kita, cara kita berkarya. Tetapi kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mengakui eksistensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak dan Ibu, jangan merusak ciptaan Allah. Sebab selain kita akan susah, karena nanti alam tidak ramah lagi terhadap manusia. Menimbulkan bencana bagi manusia, serta manusia akan sulit mendapat makan dan minum karena alam telah rusak. Tetapi kita juga tidak menghormati dan menghargai karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini ada paradigma yang berubah. Jangan suka menghancurkan alam. Jangan juga suka membuang sampah sembarangan. Kalau ada pemerintah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, bisa saja kita demo atau kita membayar secara. Sebab ketika alam ini rusak, alam ini hancur, kita sendiri akan menjadi susah. Tapi kalau kita orang percaya yang melakukannya, kita tidak mempercayai ciptaan Allah dalam hidup. Yang terakhir dan kelima, di atas segalanya, suka atau tidak suka, hidup hari ini atau hari esok, terus berlangsung atau berjalan. Kalau mau menikmati karya Allah serta perlindungannya kepada kita, kita harus memiliki sikap tulus dan jujur. Dua hal ini sangat esensi, tapi kita tidak bisa melakukan dalam kehidupan kita. Itu berarti pujian dan penyembahan kita tidak sekadar menjadi seremonial belaka atau casing saja, tetapi dia menjadi sesuatu yang paling terpenting di dalam kehidupan. Kalau kita tidak melakukan itu, ada yang hilang dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Mazmur hendak menyatakan syukurnya yang dalam, menampakkan seluruh milik dan hidup kepada Tuhan. Karena dia memahami karya Allah yang besar, telah menyelamatkan dia dari berbagai macam tantangan. Tapi Allah membentengi dia sebagai seorang raja, sehingga selalu dia menangkan peperangan, tapi kerajaannya tidak luntur, bahkan turun-temurun
turunan raja dari kerajaan Daud. Yahuda dikatakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika aplikasi ini kita terapkan di dalam kehidupan kita dan kita memulai dari saat ini, jangan ragu, harus percaya Allah ada di setiap perjalanan hidup kita. Allah melihat dan mengamati kita. Mari memiliki paradigma yang berbeda. Mau bersandar kepada Tuhan, mencari wajahnya, dan siap memuji dan mempermuliakan nama. Dan Yesus memberkati kita di minggu kerja yang baru, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, melantunkan pujian, tidak sekedar seremonial, tidak sekedar retorika, tidak sekedar melihat casing yang indah, tapi dalam hati kita yang paling dalam, kita memahami karya Allah, dan kita sembah Dia dengan budi. Pujian dan hormat bagi Tuhan kita hari ini dan